Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita di rumah, seperti yang Tante bilang, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Anak-anak sekolah minggu, nyanyi dengan segenap hatimu, duduk yang baik, lipat tanganmu, tutup matamu, katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari angkat tanganmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dari awal kita nyanyikan dengan segenap hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Katakan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Yuk kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak boleh ada yang buka-buka mata. Ikutin Tante Desi berdoa, semua telinganya dipasang baik-baik. Kita mau berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Berkati kalau sebentar kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kami mau nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Kami mau persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati kami semua supaya kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Haleluya, 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 amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mau tetap bersuka cita, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau katakan, 1, itulah jumlah mulut dan hidungku. Yuk semuanya bangkit berdiri di rumah. Jangan ada yang lemas-lemas, gerakin tangannya. Kita mau semangat nyanyi buat Tuhan. Katakan, 1, itulah jumlah mulut dan hidungku. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Katakan, 1, inilah jumlah mulut dan hidungku. 1, itulah jumlah mulut dan hidungku. 2, telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3, hitamnya rambut ini. Oh teman, diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Sekali lagi, 1, itulah jumlah mulut dan hidungku. 2, telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3, belai-belai rambutnya, hitamnya rambut ini. Oh teman, diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Katakan dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Iya, ingat semua ciptaan Tuhan, mulai dari mata, hidup, mulut, rambut, tangan, kaki, bahkan semua organ tubuh kita diciptakan oleh siapa? Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mau menggunakan semua ini untuk memuliakan Tuhan. Tangan kita bertepuk, jadi kalau nyanyi jangan malas-malas, tepuk tangan. Kaki kita berlompat buat Tuhan. Dan mulut kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita mau sambung dengan pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. Tetap berdiri ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita mau semangat nyanyi buat Tuhan. Katakan, aku senang loh jadi anak Tuhan. Bilang sama sebelahmu, kamu anak Tuhan, kamu harus senang. Haleluya. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
masih suka bohong. Wah, tidak ada ya, puji Tuhan. Anak Tuhan gak boleh suka bohong. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita nggak boleh bohong. Kita sambung pujian kita satu kali lagi, kita nyanyikan lagu Ku daki daki daki. Yuk semuanya kita siap-siap berdaki buat Tuhan, kita siap-siap melompat buat Tuhan, nggak boleh ada yang malas-malas. Bilang sama adik, kakak, mama mungkin di sebelahnya, ayo semangat. Ayo sukacita buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan ku daki 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 gunung yang tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Yuk yang semangat ya, tepuk tangannya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku selam-selam. Ku selam-selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, ha 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 ha. Di kiri kau ada, ha 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 ha. Di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Ku katakan di kanan kau ada. Di kanan kau ada, ha 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 ha. Di kiri kau ada, ha 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 ha. Di atas, di bawah kau ada. Di suka, kasih senyum. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Iya. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu beserta dengan engkau. Tuhan itu ada di kananmu, di kirimu, bahkan ketika kamu lagi berjalan, ketika kamu lagi tidur, bahkan kalau kalian lagi sedih atau lagi senang, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kamu. Ya, sekarang kita mau siapkan, semuanya boleh duduk lagi. Duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hidup kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Semuanya sikap doa yang baik. Tanganmu lipat, matamu tutup. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Angkat tanganmu, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
ucapkan dengan sungguh-sungguh, katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu, katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus, Engkau selalu menjagai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau beri hati kami, telinga kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau dengar firman Tuhan. Dengar baik-baik, telinganya jangan kemana-mana, dengar baik-baik. Dan nanti biar firman itu boleh tertanam di hati kita. Mari kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda.
Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Haleluya, firman Tuhannya bagus? Amin, seru semua ya. Kita udah dengar firman Tuhan, kisah tentang orang yang disembuhkan Tuhan di kolam apa namanya? Iya betul, Bethesda. Nah kita tahu dia itu sudah lumpuh begitu lama. Berapa lama tadi? 38 tahun. Lumpuh itu apa sih Tante Desti? Lumpuh itu gak bisa jalan. Dia cuman berbaring saja, gak bisa jalan. Nah sedangkan di kolam itu katanya tadi firman Tuhan bilang, hanya kalau ada goncangan, orang yang pertama kali masuk hanya dialah yang sembuh. Dan orang lumpuh ini bingung, ya aku gimana dong, aku mau sembuh. Kalau ada orang yang buta, dia punya kaki, dia bisa lari dengan cepat. Kalau orang yang bisu, dia punya mata, punya kaki, bisa lari dengan cepat. Sedangkan aku gak punya kaki, aku gak bisa jalan. Gimana aku mau bisa lari ke kolam itu? Tetapi kita lihat ketika tadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ketika Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda, Tuhan cuma bilang apa sama orang lumpuh itu? Apakah kamu mau berjalan?
Dan Tuhan cuma bilang, angkat tilammu. Tahu kan tilam? Tempat dia tidur, kasurnya. Angkat tilammu dan berjalanlah. Dan kita lihat mujizat Tuhan terjadi karena orang lumpuh ini percaya kepada Tuhan. Nah, di sini juga anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ajarkan kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu sanggup sembuhkan kamu. Kalau mungkin ada yang suka sakit perut, suka sakit kepala, atau mungkin ada yang saat ini lagi flu, berdoa. Tuhan Yesus itu doktermu yang ajaib. Dan kalau mungkin kita lagi sedih, aduh Tante Desi sedih. Nah, Tuhan Yesus itu adalah penyembuh kesedihan kita, sehingga kita bisa sembuh dan kita bisa seperti orang lumpuh tadi, berjalan, dia berloncat-loncat bahagia. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita, semua boleh buka Alkitabnya yang sudah bisa buka. Yang belum bisa, boleh minta dibantu papa mama ya. Yuk, kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima. Yakobus itu dalam perjanjian baru. Kalian boleh lihat indeks Alkitabnya ada tulisan Yak. Nah, itu dibuka ya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B-nya saja. Tuh, berarti menghafalnya harus bisa ya. Yuk, Tante bacakan. Kalian baca di rumah yang sudah bisa baca. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita pakai gerakan supaya lebih mudah menghafalnya ya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa yang jadi doa kalian? Percaya doa kalian Tuhan pasti jawab. Yang penting sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan yang benar artinya gak boleh bohong, gak boleh bandel, harus nurut taat sama orang tua, orang-orang yang lebih dewasa, terlebih lagi Tuhan Yesus. Ayat hafalannya jangan lupa Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong anak-anak sekolah minggu. Ya, mengakhiri ibadah kita mau tutup mata. Kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi ayat hafalan katakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan orang yang lumpuh. Tuhan sanggup membuat dia berjalan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Tuhan, tolonglah supaya penyakit corona segera berlalu. Tuhan tolong orang-orang yang sakit disembuhkan. Tuhan tolong dokter-dokter yang mengobati. Tuhan tolong juga kami, anak-anak Tuhan, supaya kami tetap sehat, kuat, hidup takut akan Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan.
Kami nggak mau jadi anak nakal. Kami nggak mau jadi anak yang suka berbohong. Tapi kami mau hidup benar, jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat papa, buat mama, buat saudara-saudara kami. Tuhan berkati. Tuhan tolong setiap pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau terima berkat Tuhan. Kami mau buka hati kami. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Matamu tetap ditutup, jangan buka mata. Tangannya diangkat ke atas. Dengar baik-baik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati iman percayamu, Tuhan tambahkan kesetiaanmu, Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang kebanggaan bagi keluarga, bangsa, dan terlebih lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu telah selesai. Ingat ayat hafalannya dihafal ya. Tetap diam di rumah, belajar yang baik. Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.